Selamat datang kembali di Dongeng Malam Harnani, tempat di mana cerita tidak selalu menghibur, tidak selalu memberi harapan, tetapi jujur tentang perasaan manusia, tentang luka, tentang rindu, dan tentang cinta yang tidak selalu menemukan tempatnya. Malam ini, izinkan saya membawa kalian ke sebuah kisah dewasa. Bukan tentang cinta yang manis, melainkan cinta yang tumbuh di ruang sempit, di balik pintu gudang tua, bersama seorang lelaki yang hidupnya keras, dan seorang perempuan yang terlalu lembut untuk dunia yang ia tempati. Inilah kisah berjudul, Di Balik Pintu Gudang Tua. Hujan turun sejak siang, tapi baru sore itu langit benar-benar runtuh. Air jatuh dari atap toko tua seperti air mata yang tak pernah kering. Jalanan berubah gelap lebih cepat dari biasanya, dan lampu-lampu toko menyala dengan cahaya kuning yang letih. Di dalam toko kelontong itu, Naila berdiri di antara rak-rak barang, menghitung sisa stok sambil menahan lelah di punggungnya. Seragam kerjanya sederhana, rambutnya diikat rendah. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, kecuali caranya memandang dunia yang selalu tampak lebih pelan dari orang lain. Dan seperti sore-sore sebelumnya, suara langkah berat terdengar dari belakang. Langkah yang tidak pernah terburu-buru. Langkah seseorang yang selalu siap jika dunia mengajaknya bertarung. Arga, penjaga gudang. Pria itu jarang bicara. Jika bicara, suaranya rendah. Jika menatap, tatapannya datar. Tubuhnya besar, penuh bekas kerja kasar, dan wajahnya menyimpan bekas luka lama yang tak pernah dijelaskan. Orang-orang menyebutnya galak. Sebagian menyebutnya tukang pukul. Sebagian lagi memilih menjauh tanpa bertanya. Naila dulu juga begitu. Namun entah sejak kapan rasa takut itu berubah menjadi rasa ingin tahu yang diam-diam tumbuh. Arga lewat di sampingnya membawa karung beras ke gudang belakang. Tidak menoleh, tidak menyapa. Tapi saat Naila hampir menjatuhkan kardus, tangan besar itu tiba-tiba sudah menahan sisi kotaknya. Hati-hati, satu kata. Lalu ia pergi. Naila menatap punggungnya yang menjauh, dadanya terasa aneh. Ia sadar, lelaki itu selalu muncul seperti itu, tidak pernah meminta perhatian, tetapi selalu hadir saat dibutuhkan. Menjelang maghrib, pemilik toko menyuruh Naila membawa beberapa barang baru ke gudang. Arga sudah di sana, katanya singkat. Kalimat itu membuat Naila menelan ludah. Gudang itu terletak di belakang toko. Bangunan tua dengan pintu besi yang mulai berkarat, bau kayu lembab, dan lampu gantung yang sering berkedip. Saat Naila masuk, Arga sedang berjongkok, memperbaiki palet kayu yang retak. Kemejanya basah oleh keringat dan hujan. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan urat-urat yang tegang, bukan dengan kesombongan, melainkan kelelahan. Taruh saja di sudut, katanya tanpa menoleh. Naila menuruti. Gudang terasa sempit hari itu. Suara hujan di atap seng memantul keras, menciptakan gema yang membuat mereka seolah terpisah dari dunia luar. Saat Naila hendak keluar, angin menerjang tiba-tiba. Brak! Pintu gudang tertutup keras. Gagangnya terkunci. Naila mencoba membukanya. Tidak bergerak. Arga, kita terkunci. Untuk pertama kalinya, Arga menoleh dengan ekspresi yang tidak ia sembunyikan. Mereka mencoba mendorong pintu, menariknya, memanggil dari dalam. Tidak ada jawaban. Hujan terlalu keras, gumam Arga. Orang tidak akan dengar. Ia duduk bersandar pada peti kayu besar, menghela napas panjang. Bukan napas marah, lebih seperti seseorang yang sudah terlalu sering pasrah. Naila berdiri beberapa langkah darinya, lalu perlahan ikut duduk. Gudang itu gelap, lampu satu-satunya berkedip pelan. Bau kayu, debu, dan hujan bercampur menjadi satu. Orang-orang takut sama kamu, kata Naila pelan. Arga tersenyum tipis tanpa humor. Harusnya aku dulu juga. Dan sekarang, Naila menatap lantai lalu mengangkat wajahnya. Sekarang aku justru merasa aman.
Kalimat itu menggantung di udara, berat, jujur, berbahaya. Arga memejamkan mata. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, ujarnya rendah. Kalau kamu memang seburuk yang orang bilang, Naila melanjutkan. Kenapa kamu selalu menolong tanpa pernah minta terima kasih? Arga tertawa kecil, getir. Karena menolong lebih mudah daripada menjelaskan diri. Ia menatap Naila. Untuk pertama kalinya, tanpa dinding. Aku pernah kehilangan kendali, katanya. Pernah hidup dari kekerasan. Dan sampai sekarang, bayangannya masih ada. Naila mendekat satu langkah. Aku tidak minta kamu jadi orang baik, katanya lembut. Aku cuma ingin tahu kamu yang sebenarnya. Arga menatapnya lama. Kamu terlalu lembut untuk orang sepertiku. Dan kamu terlalu peduli untuk terus berpura-pura dingin. Petir menyambar. Cahaya putih memenuhi gudang sesaat. Arga bergeser lebih dekat ragu. Tangannya terangkat, berhenti di udara. Aku tidak ingin menyakitimu, bisiknya. Naila mengangkat wajahnya. Kalau kamu ingin berhenti, berhentilah sekarang. Arga tidak berhenti. Ia menyentuh pipi Naila dengan punggung jarinya. Sentuhan itu sangat pelan seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang berharga. Naila menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sepenuhnya. Ciuman mereka tidak tergesa, tidak liar. Itu ciuman yang lahir dari rindu yang terlalu lama disimpan. Arga menarik diri sejenak, dahinya bersandar di dahi Naila. Kalau aku lanjut, katanya lirih, aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Kalau kamu berhenti, Naila membalas, aku akan menyesal seumur hidup. Waktu berjalan pelan di dalam gudang itu. Tidak semua yang terjadi perlu dijelaskan dengan kata. Ada keintiman dalam diam. Ada pengakuan dalam napas. Namun, badai di luar akhirnya reda. Pintu gudang dibuka dari luar. Cahaya senja masuk. Dunia kembali. Arga berdiri lebih dulu. Wajahnya kembali tertutup. Kita lupakan ini, katanya. Naila menatapnya, dadanya nyeri. Kamu pandai menyakiti tanpa menyentuh. Arga tidak menoleh saat pergi. Hari-hari berikutnya berubah. Arga tetap di gudang. Naila tetap di toko. Namun jarak di antara mereka lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Suatu sore, Naila berkata pelan, yang bahagia tidak selalu yang benar ya. Arga berhenti berjalan. Yang benar kadang memang harus sendirian. Ia pergi. Dan Naila tidak mengejarnya. Tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Sebagian hanya datang untuk membuka luka, mengajarkan perasaan, lalu pergi tanpa pamit. Di balik pintu gudang tua itu, mereka tidak menemukan kebahagiaan, tetapi kejujuran. Dan terkadang, itu sudah lebih dari cukup meski menyakitkan. Terima kasih telah mendengarkan. Jika cerita ini menyentuhmu, diamkan ia tinggal sebentar di dadamu. Saya Harnani. Sampai jumpa di dongeng malam berikutnya. Di balik pintu gudang tua, hujan jatuh tak bersuara. Tatapmu dingin menyimpan luka, tanganmu gemetar menjaga rasa. Kota kecil jadi saksi bisu, diam kita saling membaca. Aku jatuh pada sunyimu, pada lelaki yang tak pernah meminta.
sebelum harapan sempat menetap. Jika bahagia bukan tujuan, biarlah rindu jadi cerita. Kita berpisah tanpa benar-benar pergi, tinggal di luka yang sama. Kau sentuhanku tuh tanpa janji, seolah takut dunia retak. Cintamu hangat tapi berhenti sebelum harapan sempat menetap. Jika bahagia bukan tujuan, biarlah rindu jadi cerita. Kita berpisah tanpa benar-benar pergi, tinggal di luka yang sama. Tinggal di luka